Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arif dan juga rekan-rekan semuanya. Izin bergabung, perkenalkan saya. Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih ya. Hari ini kita di tutorial perdana nih, tutorial perdana eh, untuk mata kuliah artikel ilmiah gitu ya. Namanya artikel ilmiah. Nanti kita akan membahas atas kumpas ya tentang mulai dari beberapa hal yang perlu dibahas nih di pertemuan kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, kurang lebih nanti kita akan berdiskusi lebih banyak kepada art panduan atau mungkin lebih tepatnya lebih ke arah ya pembahasan-pembahasan kita tentang mengenai dengan mata kuliah Ariel ini. Mata kuliah Ariel ini berbeda dengan mata kuliah semester sebelumnya dengan kakak kelasnya yang kemarin. Kalau kemarin bobot SKS-nya 0 SKS, sekarang SKS-nya jadi 6 SKS. Jadi tidak hanya sekedar lulus dan tidak lulus. Ini perubahan yang mendasar banget ya, signifikan banget gitu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita atau tutorial webinar kita pada hari ini, kita buka ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada tutorial webinar pertama ini, kita ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Di dalam pertemuan kita pada hari ini adalah kita yang pertama akan membahas tentang sistematika penulisan artikel ilmiah, khususnya pada prodi manajemen gitu ya. Kedua adalah pembahasan tentang analisis contoh artikel ilmiah pada bidang manajemen gitu. Yang ketiga nanti kita bahas tentang skenario pembelajaran mata kuliah artikel ilmiah ini. Yang keempat adalah tugas satu dari mata kuliah artikel ilmiah ini. Ini nanti yang akan kita bahas ya di pertemuan kita pada hari ini. Oke, saya jelaskan dulu perdana ya tentang apa sih yang mau kita bahas di sesi pertama ini gitu ya. Ini sudah saya record ya. Oke, baik. Jadi biar nanti hasil recordnya nanti saya berikan kepada teman-teman yang tidak hadir atau teman-teman yang tidak bisa mengikuti full online gitu ya pada hari ini. Baik, di aktivitas pertama belajar berbicara tentang artikel ilmiah, kita di sini adalah berbicara tentang teman-teman dituntut ya untuk menulis artikel. Ini adalah kemampuan yang kompleks ya, yang didukung oleh pengetahuan dan latihan yang siklikal dan berkelanjutan gitu ya. Isi tulisan yang akan mencerminkan seberapa banyak sih kita membaca dari berbagai macam informasi, dari berbagai macam sumber referensi tanpa kita membaca banyak ya atau cukup baca banyak ya, kita akan mengalami kesulitan dalam menulis. Karena esensinya menulis itu adalah apa yang kita baca, itulah apa yang kita tulis gitu ya. Apa yang akan kita tulis, kita harus tahu isinya, kita harus tahu bahan apa yang akan kita ambil di dalam penulisan kita. Nah, capaian mata kuliah artikel ilmiah ini yang pertama setelah teman-teman mempelajari mata kuliah artikel ilmiah ini, teman-teman diharapkan mampu membuat artikel ilmiah yang bebas dari plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan artikel ilmiah dengan baik. Secara khusus, capaian pembelajaran yang mencakup ya kemampuan-kemampuan yang pertama adalah teman-teman nanti harus membuat judul ya, judul artikel ilmiah yang tepat. Jadi pikirkan dari sekarang kira-kira temanya mau membahas apa. Kalau judul tentatif ya dengan saya boleh berubah, tetapi temanya saja yang teman-teman harus dikuatkan di tugas satu. Jadi biar nanti bahan referensi dan apapun itu semua sudah sesuai dengan tema yang akan teman-teman ambil di situ. Yang kedua adalah merumuskan permasalahan atau fenomena tujuan, manfaatnya, keterbatasan yang terjadi sesuai dengan bidang ilmu manajemen yang baik gitu ya. Artikel ilmiahnya karena ini adalah prodinya prodi manajemen, maka teman-teman berfokus kepada judulnya pun berjudul manajemen.
Bidang manajemen itu beraneka ragam ya, bisa teman-teman mengambil manajemen sumber daya manusia, bisa teman-teman mengambil manajemen pemasaran, bisa teman-teman mengambil manajemen keuangan, atau teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan manajemen operasional gitu ya. Ya silakan gitu ya. Tapi yang ada konsep dalam manajemen. Manajemen keuangan boleh, boleh silakan. Tetapi judul manajemen keuangan tidak terlalu generik dengan akuntansi. Nah, kadang-kadang kalau ini hampir mirip dengan akuntansi, nah berbicara manajemen harus ada manajemennya yang dibahasnya apa gitu. Tidak secara generik terhadap akuntansi karena ini adalah dua prodi yang berbeda gitu ya. Ini pengalaman semester lalu ada beberapa mahasiswa yang judulnya akuntansi banget. Nah, akhirnya saya minta tambahkan biar ada unsur manajemen di dalamnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman dapat merangkum kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, serta membangun hipotesis penelitian dengan tepat. Nah, ini nanti teman-teman di sini akan lebih banyak mengerjakan di tugas satu, mengumpulkan teori, mengumpulkan penelitian terdahulu, ya, mengumpulkan sumber pustaka, gitu ya. Ini untuk membangun penelitian dengan tepat. Yang keempat, merumuskan metode penelitiannya apa, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, apakah penelitian yang bersifat mixed method, atau penelitian hanya sekedar studi literatur. Saya menyarankan karena ini waktunya mepet banget ya, hanya 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan, maka teman-teman lebih baik, lebih mudah mengerjakan dengan menggunakan metodenya metode kualitatif ya, atau menggunakan studi literatur gitu ya. Karena kalau teman-teman memilih metode kuantitatif dengan menggunakan angka, sebar angket dan segala macam, waktu itu akan habis gitu ya. Karena dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang simpel ini, teman-teman harus bisa membuat strategi bagaimana teman-teman ini lulus dalam mata kuliah artikel ilmiah ini gitu lah. Karena ada beberapa tahun kemarin dari 15 mahasiswa, dari 16 yang lulus cuma 10 gitu ya. Jadi ada 5 orang, dan 5 orang rata-rata itu penelitiannya menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif, menggunakan statistik, dan ujung-ujungnya tidak kejar dengan kesibukan teman-teman kuliah gitu. Kalau teman-teman kuliah, berarti kan secara otomatis teman-teman harus bisa ngebagi waktunya. Kapan teman-teman kerja, kapan teman-teman kuliah gitu. Lihat kemampuannya ada di mana gitu. Jangan sampai gara-gara artikel ilmiah karena teman-teman terlalu idealis, terlalu ingin membangun sesuatu hal yang lebih bagus sementara waktunya mepet. Nah, lihat teman-teman jangan sampai terjadi seperti yang teman-teman sebelumnya gitu ya. Saya menyayangkan gitu. Syukur di kelas ini, di semester ini dengan saya ini bisa lulus semua gitu ya. Karena kalau misalnya lulus semua ya itu adalah salah satu kebanggaan dari saya juga gitu. Karena teman-teman sesuai dengan aturan, sesuai dengan artikel yang baik, yang bebas plagiasi, dan sesuai dengan panduan artikel ilmiah dari kampus UT ini. Kemudian apalagi, kelima adalah merumuskan, ya, menganalisis, menginterpretasikan pembahasan hasil pembahasan dengan tepat. Nah, kalau teman-teman menganalisis hasilnya adalah kualitatif atau studi literatur, ini mudah banget gitu loh. Karena tidak berkaitan dengan angka, tidak menggunakan statistik, tidak menggunakan program bantu Listel atau statistik SPSS, atau teman-teman dengan menggunakan Smart PLS atau apapun itu. Jadi cukup menggunakan data yang ada atau studi literatur yang ada atau menggunakan interview sederhana gitu ya. Nah, pengambilan datanya, studi observasi gitu. Apalagi di tempat kerja teman-teman, ini memudahkan banget teman-teman dalam mengambil data dalam pembahasannya. Keenam adalah menyimpulkan temuan utama penelitian serta rekomendasi dengan baik. Ini sesuai dengan rumusan masalah yang teman-teman akan ambil di situ. 7. Menuliskan daftar pustaka dan abstrak penelitian dengan tepatnya seperti apa. Bahan belajar dan orientasi mata kuliah adalah satu, panduan mata kuliah artikel ya, MBS 4460 yang telah disediakan dan disiapkan pada program studi manajemen untuk Anda. Yang kedua adalah nanti di sini akan ada contoh 4 artikel di bidang manajemen. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, ada manajemen keuangan, dan ada manajemen operasi. Ranahnya ada contoh, berarti teman-teman tidak boleh contohnya melebar kemana-mana. Pemasaran ya bicara pemasaran, SDM ya bicara SDM, keuangan berbicara keuangan, operasi juga berbicara operasi.
Berdasarkan rumusan dari CPMK di atas, maka skenario pembelajaran kita nanti di sini ada kurang lebih sekitar aktivitas belajar sampai ke 14 ya pembahasannya. Nanti ada beberapa teman-teman belajar mandiri dan mengerjakan tugas ya. Ada teman-teman nanti di dalamnya itu mengerjakan tugas itu membuat pertama adalah baca panduan artikel ilmiah dulu. Baca ketentuannya, baca kaidah-kaidahnya di dalam penulisan artikel ilmiah. Setelah itu apa Pak? Setelah itu lihat tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan itu memilih dan mempelajari 15 referensi yang terdiri dari 10 artikel ilmiah dari Google Scholar ya, atau sumber digital lainnya, dan 5 buku di bidang manajemen, baik manajemen pemasaran, baik manajemen SDM, keuangan, atau operasi di dalam. Tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan secara mandiri, nanti ada tugas 1. Tugas 1 itu membuat satu judul artikel ilmiah dengan salah satu bidang minat manajemen. Pilih, apakah pemasaran, apakah SDM, apakah keuangan, atau operasi. Dan membuat pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalahnya, atau fenomena apa yang terjadi, kemudian perbedaan antara hasil penelitian sebelumnya, itu namanya riset gap, tujuan, manfaat, keterbatasan, kajian teori yang relevan, dan hipotesis penelitian jika ada. Ini tugas pertama. Nah, tugas kedua adalah memperbaiki perbaikan dari tugas 1. Berdasarkan dari komentar, nanti teman-teman menguploadnya dalam bentuk Word saja, biar saya bisa mengomentari ya. Kemudian teman-teman masukkan perbaikan-perbaikan dari pembimbing dan membuat metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitiannya apa, populasinya apa, sampelnya apa, atau objek penelitiannya apa, instrumen dan teknik pengumpulan datanya bagaimana, dan teknik analisis datanya seperti apa. Kemudian tugas ketiga, teman-teman sudah mulai menyajikan hasil penelitian. Ada temuan utama penelitian. Ini dapat disajikan dengan ilustrasi dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar yang diberikan narasi dalam teks singkat. Kemudian menganalisis atau menginterpretasikan ya pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan, yang didukung dengan teori, yang didukung dengan penelitian terdahulu, yang penting dan relevan, serta dilengkapi dengan sumber rujukan yang ada. Sumber rujukannya itu apa? Kemudian menyimpulkan temuan utama penelitian tadi dengan menjawab tujuan atau pertanyaan penelitian, serta memberikan saran atau rekomendasi baik untuk manajerial maupun penelitian selanjutnya. Kemudian menuliskan daftar pustaka yang digunakan dalam artikel ilmiah yang sekurang-kurangnya dia memuat 15 referensi. Minimum 10 bersumber dari artikel jurnal nasional atau jurnal internasional, dan 5 buku literatur yang relevan. Kemudian membuat abstrak ya, abstraknya dibuat ya. Setelah membuat abstrak di situ, abstraknya di situ 150 sampai 200 kata. Dalam bahasa Indonesia, dan keyword ya, kata kuncinya terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata penting dalam penelitian. Itu tugas 3. Tugas keempat adalah memperbaiki artikel yang sudah diunggah di tugas 3, yang sudah diberikan komentar atau masukan perbaikan-perbaikan dari tutor atau dari pembimbing, kemudian mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki dan memperoleh penilaian atau peskoran akhir dari pembimbing. Nah, sebelum masuk tugas keempat dinilai, biasanya setelah tugas 4 upload, teman-teman akan otomatis nanti langsung artikel ilmiahnya itu langsung terkena dengan cek plagiasi, dengan dribit ya, penggunaan dari UTSPAT itu, nah atau Turnitin. Ini juga nanti akan terlihat. Nah, itu harus di bawah 30. Kalau di atas 30 maka teman-teman harus terus menurunkan dengan cara memparafrase gitu, agar hasil yang didapatkan atau hasil karya ilmiahnya itu menurun di bawah 30% dari deteksinya. Selain deteksi similarity juga ada deteksi EI, itu pun sama harus di bawah 30%. Jadi hati-hati teman-teman yang menggunakan EI ya,
menggunakan ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan yang lainnya, ini akan terdeteksi karena itu lebih ke arah bahasa dengan robotik atau bahasa dengan AI, itu akan terdeteksi. Kemudian berperan serta aktif dalam tutorial atau bimbingan. Nah, teman-teman nanti adalah tutorial online, Tuton, yang dilaksanakan secara asinkronus sebanyak 2 sesi per sesinya adalah 1 minggu. Kemudian tutorial webinar yang dilaksanakan selama online itu 4 kali sesi dan durasinya adalah 2 jam atau 120 menit per sesi. Nah, nanti penggunaannya di dalam web ini saya lebih condong di pertemuan kedua ke sana itu langsung face to face bimbingan secara langsung dengan mahasiswa. Jadi tugasnya apa dan yang lainnya dibahasnya langsung pada saat web ini, gitu. Jadi teman-teman tidak usah berpikir bahwa oh nanti dikoreksi pada saat ini kemudian dilepas, enggak. Jadi koreksinya adalah koreksi 2 arah. Jadi pada saat bimbingan, pada saat tutorial webinar ini itu masukannya akan diberikan dan teman-teman boleh diskusi langsung dengan saya agar apa? Agar masukan perbaikannya tepat, gitu. Jadi kalau misalnya tidak hadir biasanya akan saya komentari dan karena ini di-record, nanti hasil record-nya akan saya berikan setelah saya upload di YouTube saya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat berkali-kali ya masukannya apa dan sebagainya gitu. Jadi silahkan nanti dioptimalkan semaksimal mungkin. Kemudian skema dalam artikel ilmiah ini, nah ini mulai dari 14 sesi, dari sesi 1 sampai ke 14 ya. Nanti ada web, ada 4 web. Web 1 ini ada di aktivitas belajar kedua ya. Kemudian masuk di sesi kedua. Kemudian web kedua ini masuknya di aktivitas belajar ke-6 atau sesi keempat. Nah, ini juga teman-teman bisa mengerjakan tugas ketiga. Nah, kemudian sesi ke-6 itu baru web ketiga. Nah, teman-teman mengerjakan dengan tugas keempat gitu. Kemudian web keempat ada di sesi 7, yaitu di web keempat. Kenapa saya jadwalnya selalu di awal, Pak? Kalau jadwalnya saya taruh di akhir, teman-teman nanti akan lebih banyak mengejar waktu ketertinggalan. Gitu. Kalau webnya di awal pertemuan, web 1 tanggal 20 ya hari ini, ya sampai tanggal 3 Mei. Saya memilih lebih di awal, kenapa? Karena teman-teman akan punya waktu banyak untuk mengerjakan tugas. Teman-teman akan menggunakan waktu banyak untuk bisa mengupload, memperbaiki koreksi dari saya. Kalau misalnya saya taruh di webnya pertama di tanggal 3 Mei, nah, resikonya teman-teman nanti waktu perbaikannya akan lebih sedikit waktunya. Jadi makanya saya selalu mengambil waktu start lebih awal agar teman-teman bisa perbaikan dan punya waktu lebih banyak. Gitu. Diskusi yang lainnya boleh nanti teman-teman tidak usah japri ya, nanti ada grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp jika ada pertanyaan atau pengajuan judul dan yang lainnya boleh nanti silahkan di grup, dengan nanti saya santai, nanti akan saya balas ya di grup tersebut ya. Silahkan nanti tinggal diskusi, kalau misalnya untuk judul nanti di grup boleh. Nah, kemudian di tugas keempat, nah setelah tugas 3, untuk keempat tuh nanti teman-teman akan ada tuh, artikel final ini nanti akan dicek similarity dan skor deteksi AI itu dalamnya. Ini sudah lengkap ya, dan hati-hati teman-teman jangan menggunakan yang lain. Ini kalau deteksi AI-nya 0, kemudian similarity-nya 0, itu agak khawatiran, berarti teman-teman pakai sesuatu hal yang nggak baik gitu, karena nggak mungkin gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika 0, saya malah curiga. Kenapa saya curiga? Karena ketika saya masukkan itu banyak kecurangan menggunakan angka-angka kecil atau huruf kecil ya, kemudian tidak terlihat ya, disisipkan dengan huruf-huruf gitu, itu akan terlihat. Dan itu pun nanti kalau itu terjadi dan diketemukan, maka secara otomatis teman-teman akan didiskualifikasi dari tugasnya dan nggak bakalan lulus gitu. Itu agak hati-hati ya. Soalnya biasanya kalau saya ini kan, nah teman-teman kadang-kadang ada saja mahasiswa yang merasa sok pinter tapi padahal nggak pintar gitu. Itu malah ketahuan. Nah, ini teman-teman dapat download sendiri ya panduan artikel ilmiah. Ini ada di ininya ya di dalam e-learning-nya. Ini panduan artikel ilmiah. Ini panduannya baru ya. Tahun kemarin nggak seperti ini. Ini adalah baru pembaharuan. Gitu. Nah, ini teman-teman baca, teman-teman pelajari bahwa artikel ilmiah ini sekarang khusus untuk skemanya adalah skema untuk sarjana ataupun sarjana terapan D4 gitu ya.
Nah, ini biasanya syarat utamanya teman-teman sudah menempuh dan lulus mata kuliah sebanyak 110 SKS gitu ya. Nah, ini panduannya, ini panduan khusus prodi manajemen. Ini ketua prodi yang baru nih, ya, ini juga panduannya baru. Kalau kemarin panduannya nggak seperti ini. Di sini ada mulai dari pendahuluan, ada latar belakang, tujuan, persyaratan, etika, dan sanksi akademik. Kemudian ada penyelenggaraan bimbingan, ya, ketentuan mata kuliahnya apa, penyelenggaraan bimbingannya seperti apa, tugas mata kuliah artikel ilmiahnya apa, syarat kelulusannya apa. Kemudian bab 3 bahas tentang sistematika penulisan. Kemudian konsep artikel ilmiah, format artikel ilmiah, sistematika artikel ilmiah, pengutipan sampai dengan penulisan daftar pustaka. Izin break dulu ya, sedang ajan Isya ya. Kita break dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini panduan ini nanti akan menjadi pedoman yang teman-teman akan ini kan ya. Ini adalah sebentar ya, masih ajan lagi. Soalnya masjidnya di tempat saya agak berdekatan, ajannya nggak bareng.
Oke, ini saya kembali ke panduan ya. Jadi panduannya teman-teman nanti baca ya dengan panduan. Nah, saya lebih berfokus kepada ini adalah syarat ya, teman-teman ikut ini berarti sudah semua. Nah, di sini ada beberapa sanksi dan etika yang harus teman-teman baca di awal di sini adalah hindari berbagai macam dalam dunia akademik itu kategorikan ada perbuatan yang tidak etis. Ini sesuai di Anjani ya, di Anjungan Integritas Akademik Indonesia di Kemenristek-Dikti 2022 gitu, bahwa pabrikasi data itu tindakan merekayasa, tindakan menggandakan, atau menciptakan data secara tidak sah gitu, termasuk memanipulasi hasil penelitian yang dimasukkan ke dalam karya ilmiah. Kemudian yang kedua, ada falsifasi data, perbuatan memalsukan data dengan cara mengubah atau menghilangkan atau melaporkan secara keliru hasil penelitian atau informasi lainnya, termasuk mengabaikan data yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian ketiga, ada namanya plagiasi. Ini bentuk penjiplakan yang mencakup ya, ada pengutipan frase, frasa, atau kalimat tanpa mencantumkan sumbernya, kemudian menggunakan ide, pendapat, dan data orang lain tanpa pengakuan sumber, kemudian menyusun ulang pernyataan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, kemudian menerjemahkan karya milik sendiri atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber ya dan mengakui sebagai karya pribadi. Kemudian mengklaim karya orang lain sebagai hasil karya sendiri. Kemudian keempat adalah pengarangan yang tidak sah, yaitu tindakan mencantumkan nama atau pengarang ya tanpa berkontribusi gitu ya, menghilangkan nama seorang yang berkontribusi atau menyuruh orang lain membuat artikel ilmiah sebagai artikel ilmiahnya tanpa ada kontribusi terhadap artikel ilmiah yang dihasilkan. Kontribusi tersebut dapat berupa berbagai macam gagasan ya, ada pendapat, atau peran serta aktif yang berhubungan dengan dasar keilmuan dan dapat dibuktikan. Kelima adalah konflik kepentingan yang menghasilkan karya ilmiah demi keuntungan pihak tertentu tanpa melalui proses penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik. Kemudian pengajuan jamak ya, ada multiple submission. Ini adalah mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih satu penerbit. Ini nggak boleh, atau jurnal untuk dipublikasikan secara bersama-sama, tidak boleh. Sudah ketentuan di Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 12 bahwa mahasiswa yang melakukan plagiarisme dikenai sanksi mulai dari yang paling ringan hingga berat. Mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, penundaan hak tertentu sebagai mahasiswa, atau pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, atau pemberhentian dengan hormat sebagai terus mahasiswa, atau pemberhentian tidak hormat, sampai dengan pembatalan ijazah bagi mahasiswa yang sudah lulus. Makanya agak hati-hati di dalam kode etik ya, di dalam penyelesaian kuliah ini. Nah, kemudian di dalam bimbingan yang sekarang, ini ketentuan mata kuliah saat ini itu adalah ketentuan di mana artikel ilmiah ini merupakan mata kuliah pilihan. Ya, teman-teman biasanya memilih dalam skemanya apa? Sebagai TAPS, tugas akhir program ya, dengan kategori mata kuliah praktik yang tidak ada ujian akhir semesternya. Mata kuliah artikel ilmiah ini bobotnya saat ini sebesar 6 SKS, bahwa sebelumnya 0 SKS. Gitu. Dulu nilainya cuma lulus tidak lulus. Nah, kalau sekarang berarti ada nilai ABC berarti sekarang. Topik atau permasalahan yang ditulis dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi. Manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Kemudian artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian dengan hasil cek plagiasi, skor similarity-nya maksimum 30%, dan penggunaan AI adalah maksimum 40%. Oh, berarti sekarang diturunin ya. Kemarin, semester kemarin cek plagiasinya itu sama 30%, kemudian deteksi AI-nya harus juga 30%, tapi sekarang dipermudah boleh maksimum 40%. Nilai minimum kelulusan mata kuliah artikel ini minimal 75. Jadi teman-teman lulusnya harus 75, di bawah 75 berarti teman-teman harus mengulang mata kuliah yang sama di semester berikut. Kesertaan mahasiswa dalam mata kuliah ARIL ini adalah mengikuti bimbingan secara artikel ilmiah melalui tugas mandiri, ada TUWEB, tutorial webinar yang kita lakukan saat ini, dan ada tutorial online.
yang teman-teman kerjakan melalui dari e-learning-nya UT. Kemudian membuat, menghasilkan, dan mengunggah satu artikel ilmiah yang memenuhi ketentuan standar. Nah, ini kan ada 4 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 itu harus runtut teman-teman kerjakan semua. Kalau nggak teman-teman lengkapi kerjakan, berarti nanti tugas keempat itu tidak ada pengurangan dan bahkan tidak akan menyebabkan kelulusan teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik, step by step tugasnya dikerjakan, tidak hanya mengerjakan tugas 4 saja. Karena itu akan terdeteksi, karena itu merupakan satu kesatuan. Apalagi tugas keempat. Tugas keempat itu adalah tugas final dan teman-teman harus lulus di tugas 3. Kalau tugas 3 tidak lulus, tidak diberikan approve oleh tuton, teman-teman tidak akan bisa mengerjakan tugas 4 sebelum di-approve oleh tutor. Gitu. Jadi tugasnya itu harus runtut. Tugas 1 mengerjakan, tugas 2 mengerjakan, kemudian tugas 3 mengerjakan. Kalau ada revisi ada tugas 3 kedua lanjutan, terus revisi. Ketika sudah revisi dan sudah sesuai dengan panduan dan sesuai dengan kaidah artikel ilmiah, baru tutor memberikan approve untuk bisa lanjut ke tugas keempat. Tugas keempat ke sana teman-teman berjuang dengan cek plagiasi, dengan skor similaritas, dan teman-teman bergulat dengan penggunaan deteksi AI yang harus lulus di bawah 40% dan plagiasi di bawah 30%. Baru terakhir tuton baru akan memberikan penilaian akhir. Jadi tidak bisa ya lompat-lompat tiba-tiba pengen jadi tugas 4 doang, itu nggak bisa. Kriteria artikel ilmiahnya itu adalah sekarang penulisan artikel ilmiah gunakan dengan menggunakan nyangkut isi, bahasa, sistematika, format, dan tata cara pengutipan yang tercantum di dalamnya itu sumber kepustakaan dan gaya selingkung yang ditetapkan oleh UT. Kemudian muat sekurang-kurangnya 15 referensi dengan minimal 10 artikel jurnal ya, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional gitu ya. Nah, dan 5 buku yang terbit 5 tahun terakhir gitu ya. Kemudian, nah ini juga ada referensi dari buku UT, ada perpustakaan digital, ya, pustaka.ut.ac.id, ya, // library. Koleksi perpustakaan UT juga ada melalui perpusnas.go.id atau googlescholar.com yang dalam tugas plagiasi, penggunaan AI, dan tidak terpuji lainnya, termasuk mengarang, memanipulasi data, atau diverifikasi melalui pengecekan plagiasi dengan cek similaritas maksimum 30 dan disediakan oleh UT dan dilengkapi dengan pernyataan bebas plagiasi. Pak, boleh nggak saya di luar? Kalau ngecek saja boleh, tapi tetap hasil yang digunakan karena itu terdeteksi oleh akademik UT, terdeteksi di e-learning, tetap adalah dari UT yang akan menjadi nilai akhir atau cek similarity akhir yang disediakan oleh UT dan langsung diperiksa langsung ya dengan teman-teman ngupload tugas 4 itu hasilnya akan langsung keluar 1 kali 24 jam. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dari luar nyoba dulu boleh nggak? Boleh, tapi itu tidak bisa dijadikan dasar. Tetap penggunaannya adalah plagiat dari UT. Setelah selesai, teman-teman lulus dengan bebas plagiasi, teman-teman menyatakan sebelum saya nilai, menyatakan surat pernyataan bebas plagiasi dengan menggunakan materai 10.000. Baru setelah itu saya memberikan nilai. Nah, ini ketentuan dari umum bimbingan ya. Jadi mahasiswa wajib mengikuti pembimbingan mata kuliah ARIL ya. Dengan di mana satu tuton atau satu pembimbing di sini adalah maksimum 15 mahasiswa. Di sini udah 15 mahasiswa dan mahasiswa wajib memperbaiki bagian atau keseluruhan artikel ilmiah dengan memperhatikan arahan dan masukan dari pembimbing gitu. Silakan teman-teman nanti note, makanya uploadnya dalam bentuk Word saja biar saya bisa membuat komentar di kirinya ya. Kalau PDF saya pasti membuat komentarnya secara general, tidak per bagian gitu. Aktivitas belajarnya di sini ada belajar mandiri ya, belajar sendiri, baca sendiri panduan dan sebagainya. Kemudian tugas mandiri, tugas 1 sampai tugas 4, kemudian ini juga sama ya. Kemudian tutorial online dan tutorial webinar yang saat ini kita lakukan. Ini sebanyak 4 kali atau 4 sesi gitu ya. Nah, di mana per sesinya
durasinya maksimal 2 jam. Gitu. Selama tutorial pembimbingan dan pembimbingan berkewajiban memberikan arahan dan masukan, dan makanya nanti di sesi kedua itu face to face langsung dengan mahasiswanya. Jadi kita komunikasi dua arah, teman-teman tidak hanya mendengarkan seperti sesi satu. Kalau sesi satu kan saya menjelaskan panduan doang. Nah ini teman-teman akan lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Nah, nanti kalau sudah sesi kedua itu langsung saya tanya perorangan. Jadi setelah yang ini kan, maka saya harapkan hadir gitu, saya harapkan sempatkan waktunya gitulah. Jadi biar teman-teman mengerti, tidak bertanya berkali-kali gitu, karena saya tidak menyediakan waktu tutorial webinar di luar 4 sesi tersebut. Jadi harus disesuaikan, dimanfaatkan 4 sesi itu. Ya, selebihnya kalau tidak ada, saya paling hanya mengkoreksi sesuai yang teman-teman upload di e-learning itu. Makanya optimalkan sesi kedua, ketiga, keempat. Dioptimalkan untuk bimbingan face to face, komunikasi dua arah, yang nggak ngerti, yang mau ditanyakan langsung pada saat tutorial webinar. Selama tutorial webinar, nah ini memberikan arahan, kemudian melakukan pencegahan tindak plagiasi ya. Nah, kemudian secara sistemik, nah ini sesinya ada 14 sampai dengan tuwebnya ada tuweb 3 tuweb. Ini yang dibahas ya. Tutorial pertama teman-teman baca sendiri ya, mulai dari panduan. Kemudian tuweb 1 yang hari ini kita lakukan, teman-teman nanti membahas dengan tugas 1 tugas 4 sampai membahas format mana yang akan digunakan. Kemudian tugas 1 yang kedua, teman-teman mengupload tugas. Nah, nanti tutorial webinar kedua, teman-teman harus sudah mengerjakan tugas 1. Dan syukur nanti sudah sama tugas 2. Biar pembahasannya nanti 2 tugas sekaligus di tuweb kedua. Gitu. Kemudian setelah itu teman-teman membuat 1 judul artikel, silahkan pikirkan dari sekarang artikelnya apa yang mau teman-teman ambil, yang mau teman-teman bahas gitu ya, sesuai dengan peminatan teman-teman. Kemudian setelah itu di tutorial ketiga, itu teman-teman harus menentukan pembuatan judul, pendahuluan, dan metode penelitian, membahas dan mendiskusikan, ya, memberikan masukan, ya, balikan pada tugas 1 yang telah dikerjakan atau diunggah oleh mahasiswa. Kemudian tugas kedua, memperbaiki tugas 1, dasarkan pada masukan tuton, mengerjakan tugas 2, kemudian membuat metode penelitian mulai dari jenisnya apa, kemudian pendekatannya apa, populasi sampelnya apa, objek penelitiannya bagaimana, sampai dengan instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. Ini adalah yang dikirimkan melalui tugas 1 dan tugas 2 ya, yang disediakan pada kelas Python ilmiah. Kemudian baru ke tuweb kedua gitu. Jadi tugas 1 dan tugas 2 dikerjakan sebelum kita tuweb kedua. Kenapa? Karena nanti di tugas tersebut saya akan membahas tugas 1 dan tugas 2. Jadi biar komunikasi dua arah. Nah, tugas kedua, di tutorial webinar kedua, kita akan berdiskusi langsung setelah kita bahas tugas 2, mendiskusikan judul, mendiskusikan abstrak, mulai latar belakang, kemudian fenomenanya apa, riset gap-nya apa, ya, sampai dengan metode penelitiannya bagaimana, hasilnya bagaimana, gitu ya, sampai dengan teknik analisis data apa nih yang akan teman-teman bahas di dalam penulisan artikel ini. Kemudian tugas ketiga, setiap ini mengerjakan tugas 3 yaitu apa? Menyajikan hasil penelitian. Temuan utama, penelitian disajikannya apa, ilustrasi dalam bentuk gambarnya seperti apa, bagaimana menganalisisnya, bagaimana membuat pembahasannya, hasil penelitiannya bagaimana, nah sampai dengan menentukan daftar pustakanya seperti apa. Kemudian membuat abstrak, yang dimana abstrak itu jumlahnya minimal 150 sampai 200 kata. Gitu. Kemudian mahasiswa lanjut tugas ketiga dengan mengunggah, kemudian mengecek similarity, plagiasi yang digunakan, gitu ya. Nah, kemudian baru mengerjakan tugas keempat, kemudian diskusi finalnya, kemudian memperbaiki artikel dari hasil similaritasnya seperti apa dan IA-nya bagaimana. Setelah itu baru mengupload berbagai macam kelengkapan, termasuk dalamnya adalah melengkapi dengan surat pernyataan bebas plagiasi yang ditandatangani oleh mahasiswa. Nah, ini adalah yang teman-teman kerjakan ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, ini ada di panduannya.
Silakan dibuka di panduannya. Tugas 1, teman-teman mengerjakan 1 judul artikel. Pikirkan dari sekarang. 2, membuat pendahuluan penelitian. Bikin pendahuluannya. Bikin hipotesisnya. Gitu ya. Kemudian tugas kedua, memperbaiki tugas 1 berdasarkan masukan dari tutor atau pembimbing. Mulai teman-teman menulis metode apa yang digunakan. Jenis pendekatan penelitiannya seperti apa. Populasi sampelnya bagaimana. Instrumen teknik penelitiannya bagaimana. Sampai dengan teknik analisis data. Kemudian tugas 3, teman-teman menyajikan hasil penelitian. Temuan utama penelitiannya bagaimana. Dapat disajikan dengan ilustrasi dalam bentuk tabel. Dalam bentuk gambar yang diberikan dalam narasi singkat dalam teks singkatnya apa. Kemudian menganalisis atau menginterpretasi pembahasan hasil penelitiannya, simpulan ya, sampai dengan menulis daftar pustaka, di mana daftar pustaka minimal sekurang-kurangnya 15 referensi, 10 jurnal ya, nasional atau internasional, kemudian 5 buku literatur yang relevan. Kemudian membuat abstrak dengan jumlahnya 150 sampai 200 kata. Ya, ini kata kuncinya 3 sampai 5 kata kuncinya. Tugas keempat, memperbaiki, menyempurnakan artikel ilmiah dengan memperhatikan masukan tutor atau pembimbing. Kemudian mengunggah kotak submit artikel yang disediakan dalam pengumpulan artikel ilmiah final atau perbaikan artikel masukan pembimbingnya seperti apa. Ini syarat kelulusan ya teman-teman, nanti dalam syarat kelulusan ini, dalam mata kuliah ini ada artikel ilmiah, syaratnya sama, plagiasinya maksimum 30%, EI maksimum 40%, dan nilai akhir mata kuliah ARIL ini adalah 75. Ini sistematika penulisan yang nanti teman-teman harus pakai sebagai panduannya gitu. Nah, di sini ada panduannya, silahkan dibaca ya. Tadi referensinya sudah ada. Nah, ini formatnya. Format template-nya ada di e-learning. Nanti kita pakai template yang ada. Tidak boleh teman-teman tidak pakai template. Harus sesuai dengan template yang ada. Format penulisan artikel ilmiah. Jenis hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12. Ya. Kemudian ukuran kertas yang dipakai adalah A4. Nomor halaman di bagian bawah sebelah kanan. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Bagian pertama dari paragraf adalah menjorok 1 cm dalam bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Kemudian margin ya, batas atas, bawah, kanan, kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halaman itu sebanyak 10 sampai 15 halaman. Termasuk dalamnya batas daftar pustaka yang ada. Nah, ini sistematika judul. Judul menjelaskan topik penelitian yang ringkas, yang jelas dan menarik. Perhatian pembaca ya, mengandung kata kunci utama atau topik penelitiannya apa. Kemudian maksimum terdiri atas 20 kata. Kemudian menggunakan jenis huruf Times New Roman 14, ditempatkan simetris di tengah atas center halaman. Kemudian jika lebih dari 1 baris, jarak antara baris adalah 1 spasi. Nama penulis terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua, dan tidak boleh mencantumkan gelar akademik. Jadi cukup nama saya saja, Arif Hidayat. Kemudian nama prodi dari perguruan tinggi mahasiswa dan pembimbing tulis dengan menggunakan sesuai dengan artikelnya. Untuk mahasiswa adalah program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Indonesia. Aplikasi tutor, nah program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nah boleh menggunakan nama saya dengan menggunakan di UT pun boleh, atau boleh menggunakan kampus Universitas Pertiwi, boleh silakan. Kemudian korespondensi adalah mahasiswa dengan menggunakan email kampusnya. Nanti email yang dipakai jangan Gmail ya. Yang adalah email yang dipakai yang belakangnya pakai @ekampus.ut.ac.id. Nama penulis tulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 11 dengan 1 spasi, ditempatkan simetris tengah-tengah. Abstrak, membuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan kajian dan implikasi. Ditulis dalam 1 paragraf dengan jumlah kata adalah 150 sampai 200 kata.
kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan fontnya 11, cetak miring, italic, kemudian jarak barisnya adalah 1 spasi. Kata kuncinya 3-5 kata kunci. Pendahuluan dia mencapaikan adalah latar belakang masalahnya, fenomena apa yang terjadi yang kita bahas dalam topik ilmiah, kemudian menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Ada riset gap yang digunakan, benar sesuai dengan topik artikel ilmiah, kemudian menyampaikan tujuan, menyampaikan pertanyaan dan keterbatasan penelitian, kemudian menyampaikan kajian teori yang relevan, kemudian mencantumkan hipotesis penelitian jika ada. Kemudian yang keenam adalah metodenya, gunakan metode apa yang digunakan, jenis dan pendekatan penelitiannya, populasi dan sampel objek penelitiannya bagaimana, instrumen dan teknik pengumpulan datanya, teknik analisis datanya seperti apa. Kemudian hasil penelitiannya, menyajikan temuan utama dalam penelitian itu apa, data dapat disajikan dalam ilustrasi dalam bentuk tabel, gambar, ya, baik itu peta, baik itu dena, baik itu foto, maupun diagram yang ada. Kemudian data yang sudah disajikan dapat diberikan narasi dalam teks singkat dalamnya. Kemudian 8 pembahasan, lihat analisisnya, lihat interpretasinya, atau penjelasan atas data kegiatan yang diuraikan pada bagian hasil. Kemudian pendahuluan dikaitkan didukung dengan menggunakan teori dan penelitian terdahulu yang penting dan relevan, serta dilengkapi dengan sumber rujukannya. Pembahasan diberikan implikasi penerapan temuan dan segi-segi lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang D, penjelasan dikemukakan secara logis yang difokuskan untuk menjawab tujuan, menjawab permasalahan, menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian 9 adalah simpulan dan saran, dia merangkum temuan, ya. Kemudian kontribusi penelitiannya bagaimana, kemudian menjawab tujuan dan menjawab pertanyaan penelitiannya itu apa. Kemudian saran dan rekomendasi berisi tentang ide baru yang timbul dari pembahasan itu apa, dan komentar berharga untuk penelitian atau kajian lebih lanjut seperti apa. Kemudian 10 daftar pustaka, ini sekurang-kurangnya 15 referensi, minimum 10 di antaranya bersumber dari jurnal nasional atau jurnal internasional. Kemudian berisi sumber yang dirujuk pada artikel ilmiah, gitu ya. Kemudian menggunakan gaya penulisan kutipan sesuai dengan aturan American Psychological Associated Style atau APA Style. Kemudian penulisan daftar pustaka disusun dengan menggunakan secara alfabet. Kemudian pengutipan di sini dalam hal kamus KBBI, gitu ya. Nah, ini mencantum bahwa kutipan itu harus sesuai dengan kutipannya, dengan menggunakan ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Bedanya apa? Kalau kutipan langsung adalah mengutip ide atau mengutip konsep orang lain dengan menuliskan kembali sesuai dengan aslinya. Ketik ulang, ya bahasanya. Sesuai dengan format apa, pengutipan langsung ditulis dengan menggunakan nama penulis, tahun terbit, dan kalimat teks yang tulisnya apa. Pengutipan langsung secara umum dilakukan dengan cara menyebutkan langsung dengan menggunakan tanda kutip. Jika mengambil langsung satu kalimat dengan menuliskan sumbernya. Atau menuliskan daftar pustaka atau karya yang dirujuknya apa dengan baik, ya, dan benar. Yang dimaksud dengan panduan ditetapkan setiap institusi dalam penulisan daftar pustaka. Ini contoh kutipan langsung pendek nih, dengan menggunakan 40 kata. Nah, ini nama penulisnya ditulis dengan menggunakan narrative citation. Dia menyatakan bahwa student often had difficult using APA style. Nah, ini gunakan oleh Jones tahun 98. P itu adalah fax halaman 199. Tetapi tidak menjelaskan lebih jauh alasannya apa. Dia mengatakan bahwa kutipan panjang lebih dari 40 kata atau lebih. Nah, ini disebut dengan namanya block question, yang namanya menulis baris baru, gitu. Nah, ini adalah Liciarini et al. Itu dan kawan-kawannya, P.17. Ditulis dengan menggunakan 5 spasi di bagian kiri, ya, pada posisi yang sama dengan menggunakan paragraf baru.
Nah, atau menggunakannya dengan menggunakan nama penulis yang disebutkan tadi, gitu ya, dengan menggunakan bagian narasi atau narrative citation. Nah, sama di situ ya, itu ada ditulis tuh. Sama dengan menggunakan halamannya digunakan cukup halaman saja. Terserah menggunakan yang mana. Kemudian pengutipan langsung panjang. Nah, ini kalau ini panjang biasanya lebih banyak diparafrase terlebih dahulu. Jadi intinya dia tidak menuliskan kembali sesuai dengan ini, tapi menulisnya itu adalah dengan menggunakan bahasa yang berbeda tanpa mengubah arti. Gitu. Itu adalah kutipan tak langsung. Silakan teman-teman nanti bisa baca rumusan-rumusan dan sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kutipan-kutipan langsung dan kutipan tidak langsung di dalamnya itu. Kemudian parafrase, teman-teman bisa menggunakan bahwa parafrase ini silakan. Nanti teman-teman boleh menggunakan bahwa parafrase ini adalah mengubah kalimat, mengubah tanpa mengubah arti atau isi yang dari sumbernya. Gitu. Jadi pengungkapan kembali ya satu tuturan atau sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertiannya, tanpa mengubah artinya. Kemudian penguraian kembali satu teks karangan yang dibentuk atau susunan kata-kata yang lain yang dimaksud dengan menjelaskan makna yang tersembunyinya. Ini adalah teknik parafrase ya. Bisa menggunakan sinonim atau kata ganti. Ini teks aslinya. Misalnya nih, yang atas teks asli, penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak di daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A subtipe H2N2. Awalnya, penyebaran flu tersebut dari Cina pada tahun 1956 sampai 1958. Beberapa daerah yang terkena flu ini adalah Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Flu Asia ini tercatat menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa. Ini adalah teks asli yang dari buku yang awalnya terkena deteksi AI atau mungkin terkena plagiasi. Kemudian teman-teman memparafrase. Penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Penyakit ini berasal dari wabah pandemi influenza A subtipe H2N2. Awalnya penyebaran gangguan ini dari Cina pada tahun 56 sampai 58. Beberapa daerah yang terkena penyakit ini adalah Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Flu Asia ini tercatat menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa. Itu adalah hasil dari parafrase. Tidak mengubah arti, tetapi mengubah susunan kalimat yang ada di dalamnya. Atau mengubah bentuk kelas kata. Teks aslinya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dunia, sehingga kegagalan itu menelan banyak korban jiwa. Untuk itu, lembaga tersebut diminta agar lebih efektif dan kinerjanya. Maka parafrasenya adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dianggap mengalami kegagalan dalam menangani pandemi virus corona, terutama yang memberikan informasi yang dibutuhkan dunia sehingga menelan banyak korban jiwa. Untuk itu, lembaga tersebut diminta agar lebih efektif dalam bekerja. Itu adalah mengubah bentuk kata, kelas kata. Atau mengubah struktur nih, parafrase ketiga mengubah struktur atau kalimat penggal, kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Teks aslinya, Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Parafrasenya, ekonomi Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara yang karena memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang keempat, dia memegang kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Teks aslinya, Indonesia adalah negara memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Kemudian diparafrase menjadi, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional. Ya kan? Itu mengubah kalimat kompleks sederhana.
Atau yang kelima, menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Misal, teks aslinya. Meskipun pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur, itu adalah jalan yang sulit, terutama karena sektor swasta masih tetap ragu-ragu untuk berinvestasi. Parafrasenya apa? Pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional ya pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan peran industri manufaktur. Namun, hal itu merupakan pilihan yang sulit mengingat sektor swasta masih ragu-ragu untuk menanamkan investasi. Nah, itu adalah contoh kita untuk melakukan parafrase. Kemudian penulisan daftar pustaka. Nah, ini ditulis ya dengan menggunakan berbagai macam referensi. Ini contoh kalau nulisnya buku ya, ini adalah buku tunggal ya. Arik Kunto, S tahun 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Ini adalah ini Cipta gitu ya. Atau penulis bersama. Nah, ini Volit, C dan Booklet G. Ini tahun 2017. Public Management Reform. All Comparative Analysis. Nah, ini Oxford University Press. Nah, ini adalah bersama. Atau buku, atau kelompok penulis dari institusi pemerintah. Maka dipakai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 99, Program Pengembangan Pendidikan di Perguruan Tinggi, Kerangka Acuan Kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Atau boleh kalau buku Dwi, R dan Herakwakti, N 2004, perilaku organisasi penerbitan UT. Atau buku dengan editor. Nah, ini bisa kayak gini. Parazman, A dalam kurung ED, itu singkatan dari editor, ya kan 2004. Nah, ini Sound Government Policy and Administrative Innovation. Nah, ini adalah Prager Publisher. Bisa begini. Atau bab buku atau book chapter. Nizam 2020. Nah, potret transformasi digital mendadak daring ya. Ini menurut dari Inte Belawati dan Nizam ya. Ini edisinya potret pendidikan tinggi di masa COVID-19. PP itu adalah halaman fax-nya 15 sampai 30. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini contoh penulisan referensi artikel nih. Referensi artikel, penulisan artikel ini mengikuti urutan sebagai berikut. Gunakan nama belakang, kemudian gunakan nama singkatan, tahun terbit, judul artikel. Nama jurnal gunakan format penulisan miring dan gunakan huruf besar pada kata pertama judul dan subjudul aja. Volume jurnal, nomor jurnal, halaman. Contoh, artikel jurnal penulis tunggal. Harijono, A 2003. Price and volume effect associated with challenge in the LQ45 index. Nah, ini NDMSCI ya. Equity Index List. Ini Gajah Mada International Journal of Business misalnya. Nah, ini kalau penulisnya satu orang. Atau Madya, F 2008, implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bogor. Jurnal, organisasi, dan manajemen. Nah, ini kalau penulisnya satu penulis. Tapi kan juga kadang-kadang ada penulisnya dua, ada tiga ya. Nah, ini kalau dua penulis begini. Nah, ini adalah dua penulis. Digunakan misalnya Hendro, M dan Li Weilin, R titik P 2006. Ini adalah key contact, employee turnover in business to business relationship in Indonesia. Ini jurnal manajemen Prasetya Mulia. Nah, ini adalah 11, volumenya itu adalah halamannya. Atau Madya dan Enceng 2014, evaluasi perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan, jurnal kebijakan publik. Ya, 5 ya 3 halaman 1 sampai halaman 8. Atau penulisnya 3. Nah, kalau 3 penulis itu semua tuh, 3 penulis dibalik namanya. Kotel, T, J, ya Watt, D, M ya. Ada Gonjalo, A, S. Nah, ada Ewing, D, F. Nah, ada Voter, K, R, dan ada Russell, K, L, dan sebagainya. Ini ditulis semua. Gitu. Pokoknya nama belakang, singkatan nama depannya.
Ini cross serotype, ya kan, neutralization of the new virus in auto Nazim monkey. Nah, ini adalah J effect this. Nah, ini adalah di halaman 1000 sampai 1004. Atau yang ke bawah tuh, sama tulis semua. Sofwani, A, Wahab, SA, dan Fuad, B, tahun 2005, mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, PAD, dalam rangka pembangunan daerah. Tadi di Kabupaten Muara Enim, ini jurnal ilmiah administrasi publik. Gitu. Atau jurnal yang memiliki digital object identifier, DOI. Ya. Ini diakses secara digital. Ini bisa menggunakan ini, maka DOI-nya ditulis, ya kan? Nah, gini kan, Bente, A, D, dan Rico Hesse, R 2006, Model of Dengue Virus Infection. Nah, ini drug discovered today. Nah, ini ditulis, DOI-nya ditulis di belakangnya. Ya, itu digunakan. Atau artikel tanpa digital DOI. Diakses dengan digital melalui internet harus menyertakan laman. Jadi kalau tanpa ada itunya harus diinikan linknya apa. Misalnya Sikli, T, J, ya Sutel, N, S 2006, Emotional Intelligence and Set Extreme Mediate Between ini early. Nah, ini berhubungan dengan parental lobe dan adult habits. Nah, ini adalah a journal to psikologi ya. Psikologi terapan, applied psikologi. Nah, ini karena ini tidak ada DOI-nya, maka link jurnalnya ditulis. Ini penulisan kalau menggunakan majalah. Nah, ini caranya. Ini penulisan dengan menggunakan berita atau koran. Nah, ini caranya. Koran ya. Atau penulisan dengan menggunakan referensi tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan, maka tulisnya seperti ini. Misalnya penulisnya adalah Sinjintak, M, P 2006 ya. Analisis faktor yang mempengaruhi harga saham industri perbankan di Bursa Efek Jakarta. Ini unpublished, nah, TAM atau tesis UT. Nah, atau yang bawah, Laga, A 2005, analisis sistem pengelolaan pelabuhan perikanan dari kasus di Pangkalan Darat ya, pendaratan ikan Paure Makassar. Nah, ini unpublished juga sama. Kemudian berbagai macam ya penulisan. Nah, ini ada contohnya, teman-teman bisa pelajari sendiri contoh-contoh dalam penulisan daftar pustaka. Nah, ini ya kurang lebih yang harus teman-teman perhatikan karena nanti ini akan menjadi dasar oleh teman-teman di dalam teman-teman mengerjakan artikel ilmiah ini. Nah, setelah panduan, kemudian berikutnya teman-teman masuk ke dalam penjelasan dari tugas 1 gitu ya. Sebelum tugas 1 saya bahas dulu tentang bahan referensinya yang akan dibahas gitu ya. Ini adalah contoh. Silahkan teman-teman sambil ya, kan di rumah masing-masing mau sambil bikin kopi, sambil cari snacknya masing-masing gitu ya. Silahkan sambil santai saja. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah panduan artikel ilmiah yang memang harus teman-teman ini. Ini slide-nya terlihat tidak? Karena tampilannya di saya hanya tampilan PowerPoint saja. Halo, terlihat Baik. Pak Arif, terima kasih Okay. banyak. Panduan, ini artikel ilmiah. Di sini ada ketentuan. Ya. Artikel ilmiah merupakan mata kuliah yang menjadi pilihan dari salah satu skema dari TAP, tugas akhir program sarjana. Mata kuliah Ariel memiliki bobot sebesar 6 SKS. Ini baru banget, baru semester ini. Tahun semester kemarin masih 0 SKS. Topik permasalahan yang ditulis dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi manajemen, mulai dari manajemen sumber daya manusia, mulai dari manajemen operasi, mulai manajemen pemasaran, sampai dengan manajemen keuangan. Pilih salah satu. Nah, ini skemanya, tadi kita sampai dengan aktivitas belajar ke-14. Mulai dari KB1, ya, pendahuluan, sesi 1, KB2 adalah tutorial webinar pertama, ya. Kemudian sampai tugas pertama. Nah, teman-teman nanti setelah ini teman-teman langsung mengerjakan tugas pertama. Kemudian masuk sesi 3, tutorial kedua ya. Tugas kedua, baru kemudian teman-teman mengerjakan tutorial webinar kedua di sini. Jadi harus dikerjakan.
Punya tugas 3, kemudian tugas 3 lanjutan, baru masuk ke tutorial keempat. Tugas 4 selesaikan, tugas 4 lanjutan, baru menggunakan setelah ini langsung nggak ada tutorial ke webinar ke-5, nggak ada ya. Kita cuma sampai 4, kemudian adalah mengerjakan, terakhir cek tugasnya dari similarity dan menggunakan dari deteksi AI. Cara kelulusannya, uji similaritas, cek plagiasi, skor min similaritas maksimum 30%. Uji artificial intelligence AI-nya, penggunaan AI adalah maksimum 40%. Nilai kelulusan teman-teman harus nilainya di atas 75 atau minimal 75 baru dikatakan teman-teman lulus untuk mata kuliah tugas akhir program sarjana. Ini tugas 1 yang harus teman-teman kerjakan, nanti buat judul satu artikel ilmiah sesuai dengan salah satu bidang minatnya, pemasaran, SDM, keuangan, operasi. Kemudian membuat pendahuluan penelitian. Nah, ini bikin ya di pendahuluannya, latar belakangnya dibuat. Bagi mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah penulisan metode penelitian dan telah memiliki proposal penelitian yang sudah, silahkan. Maka proposal itu dapat diupload di tugas 1. Ya, bagi yang sudah selesai mata kuliahnya, mata kuliah metode penelitian. Karena semester kemarin banyak yang berbarengan. Ya. Kalau semester ini mungkin sudah ada yang sudah mengambil, maka boleh diupload di tugas 1. Tugas 2, teman-teman nanti adalah memperbaiki tugas 1 berdasarkan dari masukan tutor atau pembimbing. Kemudian kedua adalah membuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, kemudian populasi dan sampel atau objek penelitian, kemudian instrumen dan teknik pengumpulan datanya bagaimana. Kemudian teknik analisis data yang ada. Itu tugas 2. Tugas 3, teman-teman memperbaiki tugas 2 berdasarkan dari masukan dari tutor atau pembimbing. Yang kedua, kemudian teman-teman menyajikan hasil penelitiannya. Yang ketiga adalah menganalisis, menginterpretasikan pembahasan dari hasil penelitian. Yang keempat adalah teman-teman menyimpulkan ya temuan penelitian serta memberikan saran atau rekomendasi baik untuk manajerial dan penelitian selanjutnya. Yang kelima adalah menulis daftar pustaka. Yang keenam membuat abstrak dengan jumlah kata 150 sampai 200 kata dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh adalah kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 5 kata penting dalam penelitian. Yang ke-8 mengecek potensi plagiasi dengan aplikasi cek similarities dan penggunaan AI secara mandiri. Tugas keempat, memperbaiki dan menyimpulkan artikel ilmiah dengan format ya penyempurnaan dengan memperhatikan masukan dari dosen pembimbing atau tutor. Ini format artikel ilmiah, huruf yang digunakan harus Times New Roman dengan ukuran 12 ya. Ukuran kertasnya A4, nomor halaman di bagian bawah kanan, jarak spasinya 1,5 spasi. Baris pertama dari paragraf adalah menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan membuat rata kiri kanan justify. Kemudian bias atau marginnya, batas atas, batas bawah, kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halamannya 10 sampai 15 halaman termasuk daftar pustaka. Kemudian sistematika artikel ilmiah, judul, menjelaskan topik penelitian secara ringkas, secara jelas dan menarik perhatian pembaca. Kemudian mengandung kata kunci utama atau penelitian, topik penelitiannya apa? Maksimum judul terdiri dari 20 kata, jangan panjang-panjang ya. Kemudian menggunakan jenis huruf Times New Roman 14, ditempatkan simetris di tengah, atas, center halaman. Kemudian jika lebih dari 1 baris, maka jarak antar baris 1 spasi saja. Kemudian nama penulis terdiri dari atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan tutor sebagai penulis kedua dan tidak mencantumkan gelar akademik tutor. Ya. Kemudian nama prodi dari perguruan tinggi mahasiswa, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis ya, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia. Afiliasi tutor, ini adalah program studi manajemen, program ekonomi dan bisnis, misalnya Universitas Berkah Hatta, Jawa Selatan, Indonesia misalnya.
Nanti kalau saya pakainya Universitas Pertiwi ya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Nanti di pas ini ya, di setelah tugas kedua, nanti di tweet kedua akan saya jelaskan. Korespondensinya, mahasiswa menggunakan email kampus UT. Contoh 53718221@ekampus.ut.ac.id. Nama penulis, afiliasi, dan korespondensi ditulis menggunakan huruf Time News Roman 11, font spasi 1, dan ditempatkan simetris di tengah center. Abstrak, membuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian atau kajian dan implikasi. Kemudian ditulis dalam satu paragraf dengan jumlah kata antara 150 sampai 200 kata. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian ditulis dengan menggunakan huruf Time News Roman dengan fontnya 11, huruf cetak miring atau italic, dan jarak baris 1 spasi. Kata kunci yang digunakan, jumlah kata kunci antara 3 sampai 5 kata penting yang mewakili isi dari artikelnya. Kemudian digunakan untuk membantu proses indeksasi dan pencarian. Kemudian penggunaan kata kunci diurutkan dengan menggunakan sesuai alfabet yang ada. Ini pendahuluan. Teman-teman nanti nih tugas 1, bikin judul dan bikin pendahuluan. Menyampaikan latar belakang masalahnya atau fenomena yang menjadi topiknya, menjelaskan perbedaan hasil penelitian sebelumnya atau riset gap yang ada sesuai dengan topiknya, kemudian menyajikan tujuan atau pertanyaan dan keterbatasan penelitian, kemudian menyampaikan kajian teori yang relevan, kemudian mencantumkan hipotesis penelitian jika ada hipotesisnya. Metode yang digunakan, lihat jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampelnya bagaimana, objek penelitiannya bagaimana, kemudian instrumen dan teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian teknik analisis datanya bagaimana. Hasilnya, penyajian temuan utama dari penelitian. Data disajikan dengan ilustrasi dan bentuk tabel atau gambar, baik bentuk peta, dena, foto, diagram, dan lainnya. Data yang sudah disajikan dapat diberikan narasi dalam teks singkat yang ada. Pembahasan, analisis, interpretasi, atau lakukan penjelasan atas data hasil kegiatan yang diuraikan pada bagian hasil. Kemudian, penjelasan dikaitkan dan didukung dengan teori dan penelitian terdahulu yang penting dan relevan, serta dilengkapi dengan sumber rujukannya. Kemudian pembahasan diberikan implikasi penerapan temuan, kemudian penjelasan dikemukakan secara logis yang difokuskan untuk menjawab tujuan, permasalahan gitu ya, dan pernyataan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian simpulan dan saran, merangkum temuan atau temuan utama dan kontribusi penelitian yang menjawab tujuan pertanyaan dari penelitian, kemudian saran atau rekomendasi gitu ya. Rekomendasi yang diberikannya apa tentang ide baru yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga untuk penelitian dan kajian lebih lanjut. Daftar pustaka digunakan dalam artikel ilmiah yang sekurang-kurangnya memuat 15 referensi. Minimum 10 bersumber dari artikel jurnal nasional atau internasional terbitan 5 tahun terakhir dan 5 buku literatur yang relevan. Berisi semua sumber yang dirujuk dalam artikel ilmiah, kemudian menggunakan gaya penulisan kutipan sesuai dengan American Psychological Association Style atau APA Style. Kemudian penulisan daftar pustaka harus disusun dengan menggunakan alfabet. Ya. Selamat teman-teman berjuang untuk bisa mempelajari panduan artikel ilmiah yang sudah ada. Kemudian teman-teman silahkan mulai mencoba menulis. Menulis, jangan terlalu banyak mikir. Ya, yang penting teman-teman tulis saja. Karena terlalu banyak mikir, teman-teman apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman nanti lebih condong tidak akan bingung mau ngapain. Nah, sekarang tulis dulu. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari teman-teman ini.
Contohnya silahkan teman-teman bisa mulai teman-teman garap ya, teman-teman kerjakan. Ini ada langkah-langkah nih teman-teman kalau teman-teman mau membaca dari rekomendasinya itu dan menggunakan caranya itu ada menggunakan Google Scholar, ini alamat akses Google Scholar, atau menggunakan Sign Direct, nah di situ. Tinggal teman-teman memilih apa yang mau teman-teman ambil. Ini contoh, beberapa ini teman-teman download ya, silakan. Artikelnya apa? Ini contoh artikel dari jurnalnya, jurnal pemasaran. Ya, ini adalah contoh jurnal pemasaran, teman-teman silahkan. Nanti ini jadi contoh referensi, ya. Ini strategi mengembangkan produk baru dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Tantangan, pendekatan, dan keberhasilan. Ini adalah new product development strategies in a corporate dan competitive business environment. Ini challenge, approve, dan sukses ya. Ini tentang jurnalnya menggunakan jurnal. Ini simpel sebenarnya. Teman-teman nanti tugas 1 cuma bikin judul sama pendahuluan. Ini contoh pendahuluan. Ya, silahkan. Ini adalah metode penelitiannya. Nanti metode penelitian di tugas kedua. Pembahasannya ini di tugas ketiga. Ini contoh yang teman-teman pemasaran. Kemudian, kalau teman-teman lihat bawahnya, Pak, saya SDM. Lihat contoh artikel SDM. Nah, ini contoh artikel SDM. Urgensi, analisis jabatan, dan desain pekerjaan. Nah, ini adalah SDM. Jurnal itu template-nya beda-beda ya, tergantung dari template dari publishernya. Nggak sama. Kita menyesuaikan publisher. Ini contoh yang artikel yang SDM. Silahkan. Teman-teman silahkan dimulai dipahami kira-kira mau pakai yang mana. Kemudian ini adalah contoh artikel keuangan. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Nah, ini adalah artikelnya. Ini contohnya. Silahkan dipahami dulu, dibaca gitu ya. Kemudian teman-teman mulai mencari judulnya apa. Gitu. Kemudian setelah judul, teman-teman bikin namanya pendahuluan. Ini contoh artikel operasi. Segmentasi pasar UT di Sulawesi Selatan misalnya. Seperti ini. Ini contoh operasional. Silahkan menggunakan ini. Bebas ya. Silahkan nanti teman-teman setelah ini, teman-teman dapat melihat berbagai macam contoh yang digunakan. Ini adalah pembahasan di tugas 1. Setelah selesai, teman-teman tugasnya nanti adalah teman-teman mengupload tugas 1 setelah web ini selesai. Tugas 1 paling ini sampai dengan tanggal 4 Mei. Tapi teman-teman lebih baik pekerjakan duluan. Saya nanti minta web 2 itu nanti teman-teman sudah mengerjakan tugas 1 dan mengerjakan tugas 2. Jadi biar kita nyolong start lebih awal gitu. Karena kalau nanti lebih lama nanti bingung gitu. Nah, saudara mahasiswa dalam pembimbingan artikel ini saudara diminta untuk mengunggah sesuai dengan template tugas 1. Nah, ini dalam Word. Enggak teman-teman klik template-nya tugas 1-nya. Nah, ini adalah template tugas 1 yang teman-teman mengerjakannya harus menggunakan template. Ya, tidak boleh sembarangan teman-teman tanpa menggunakan template yang ada. Sebentar, ini belum kebuka. Karena Word saya lagi ada masalah ini. Harusnya bisa dibuka. Nah, ini baru kebuka. Nah, ini judulnya. Teman-teman nanti ini template yang teman-teman pakai. Langsung buat di sini saja. Judulnya dibuat tidak lebih dari 20 kata
dengan pemilihan kata yang menarik untuk dibaca. Nulis pertama adalah mahasiswa, nulis kedua adalah tuton, tidak mencantumkan gelar. Gitu. Nah ini sama, tidak berubah. Nah korespondensinya silakan pakai email teman-teman. Yang pakai email yang belakangnya pakai ekampus.ut.ac.id. Tidak boleh menggunakan Gmail. Ini contoh pendahuluannya. Teman-teman silahkan dibuat pendahuluannya, kemudian daftar pustakanya. Ya. Jadi tugasnya hanya ini, bikin judul, kemudian bikin pendahuluan. Setelah daftar pustaka selesai, kemudian teman-teman daftar pustakanya silahkan diinikan dulu. Daftar pustaka boleh berubah ya, boleh bertambah, boleh berkurang, nanti tergantung mengerjakan tugas ketiga atau keempat. Nanti kan pasti ada nambah referensi dan sebagainya, itu hal biasa. Tapi yang ada di tugas 1 atau teman-teman sudah punya referensi yang memang dipakai, yang akan dipakai boleh. Silahkan. Jadi 10 jurnal, 5 dalam bentuk buku referensi. Silahkan. Ini adalah template tugas 1 ini. Kalau sudah selesai tugas 1-nya, template sudah, maka teman-teman membuat satu judul, pilih minatnya apa? Pemasaran, SDM, keuangan, atau operasi. Setelah itu membuat pendahuluan. 1, buat latar belakang masalah atau fenomena apa yang terjadi. 2, perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Ada namanya riset gap-nya apa. 3, munculkan tujuannya, manfaat, keterbatasan penelitian. Yang keempat, kajian teori yang relevan itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah hipotesis penelitiannya. Kemudian teman-teman upload ya, kemudian klik di add submission, kemudian teman-teman langsung bisa mengerjakan di situ. Nah ini ya, ini template tugas 1. Teman-teman harus mulai mengerjakan gitu ya. Jangan sampai nanti tanpa template teman-teman bingung pengerjaannya. Nah ini tugas aktivitas belajar kedua. Kalau kedua, ini nanti teman-teman masih menulis artikel, ini sama lah. Nanti setelah tugas 2, nanti akan saya berikan setelah teman-teman mengerjakan tugas 1. Karena nanti di tugas kedua itu sama, perbaikan judul, perbaikan latar belakang masalah, pendahuluannya apa, nanti ada masukan-masukan, baru setelah itu nanti di tugas kedua ditambahkan dengan metode penelitiannya. Gitu. Baru teman-teman nanti mengupload tugas kedua. Gitu. Jadi tugas kedua itu perbaiki judul penelitian, perbaiki pendahuluan, ya, kemudian tambah dengan metode penelitian apa. Nah ini yang akan kita bahas ya, yang akan kita inikan di aktivitas belajar keempat. Tapi sekarang teman-teman fokus setelah ini adalah mengerjakan tugas 1 terlebih dahulu. Judul, silahkan teman-teman tektokan di grup WhatsApp. Kira-kira silahkan judulnya apa. Nanti setelah itu baru teman-teman langsung. Atau teman-teman melalui message yang dari ini, yang dari e-learning boleh. Silahkan di situ. Kalau teman-teman malu di grup, nggak usah japri ke saya ya. Jadi kalau mau di grup WhatsApp yang sudah ada, atau kalau misalnya teman-teman malu, teman-teman boleh chat melalui message yang ada di e-learning. Silahkan. Nanti itu personal, silahkan nanti akan saya balas melalui di e-learning ini boleh. Kalau teman-teman mau secara personal, pengajuan judulnya boleh melalui message yang ada di sini. Mungkin itu kurang lebih di pertemuan perdana ya, yang kita bahas pada hari ini. Gitu. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Selamat malam Pak Arif, saya dengan Iqbal. Silahkan Mas Iqbal. Izin bertanya Pak, sebenarnya tadi yang pertanyaan pertama sudah sedikit terjawab oleh Pak Arif, masalah diskusi secara langsung. Selain di web, bisa melalui Japri juga di website. Untuk yang kedua, Pak Arif izin bertanya, perihal metode pengecekan AI itu kan harus dengan standar yang ada di UT ya, Pak Arif ya? Apakah standar itu ada perbedaan dengan standar yang di luar, Pak Arif? Gitu. Itu terus pertanyaan berikutnya, untuk tugas 4 ini apakah hanya kesempatan 1
satu kali upload saja ataukah ada kesempatan berikutnya Pak Arif? Baik. Itu Ya, aja. Terima kasih banyak. Ya, Mas Iqbal tuh ini benar itu akan saya jelasin nanti di web ketiga itu biasanya. Karena udah nyampe ke plagiasi, kemudian berapa kali ngupload dan sebagainya itu sebenarnya ada di web ketiga itu ada di aktivitas belajar ke berapa ya 10 atau 11 gitu ya. Jadi Mas Iqbalnya semangatnya luar biasa ya. Dia pertanyaannya sudah di awal gitu ya. Nah, rekan-rekan dan teman-teman gini, di awal ini teman-teman tidak usah terlalu banyak berpikir tentang plagiasi. Karena plagiasi itu teman-teman berjuang nanti di tugas 3 atau tugas 4 yang akan menjadi syarat kelulusan nanti diperiksa gitu. Tugas 1, tugas 2 ini tidak ada hubungan dengan deteksi AI, tidak ada hubungannya dengan plagiasi. Karena kenapa? Karena tugas ini masih merupakan bagian yang belum selesai. Ya. Nanti kapan akan dicek langsung oleh UT itu ketika sudah final, sudah mulai judul ada, abstrak ada, pendahuluan ada, metode penelitian ada, pembahasan ada, simpulan saran sudah ada, daftar pustaka sudah ada, menjadi artikel ilmiah yang sudah lengkap. Nah, itu teman-teman nanti upload di tugas 3, saya periksa, oke, saya approve, lanjut ke tugas keempat. Tugas keempat teman-teman mengupload di situ, nanti langsung 1 kali 24 jam akan keluar nilai similarity-nya beserta dengan deteksi AI-nya akan keluar. Berapa kali ngupload? Dibatasi, maksimal itu 3 kali upload. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh saya sekali gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Dan bahkan kalau teman-teman perhatikan, UT itu kan saat ini tuh udah berapa tahun sebelumnya tuh 2 tahun 3 tahunnya itu pakainya nggak pakai Turnitin, pakainya Dribit. Dribit itu lebih ini ya secara nasional itu lebih tidak terlalu sebagus seluas Turnitin. Turnitin itu pembahasannya itu kalau secara internasional dia lebih banyak mendeteksinya. Tapi Dribit itu lebih gampang dan lebih mudah. Misal, di Turnitin hasilnya 20. Mungkin di Dribit itu bisa nyampe cuma 5 atau 10 gitu. Jadi lebih sedikit sebenarnya dan bahkan lebih mudah sebenarnya kelulusannya kalau pengecekan yang saat ini. Cuma Dribit rata-rata kalau saya perhatikan mayoritas dari mahasiswa yang sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya itu selalu lulus sih. Kalau ini paling kalaupun ada di similarity nyampe 35 gitu. Nanti dia perbaiki lagi, ketemu di 20, ketemu di 15 aman. Terkadang lebih banyak itu masalahnya muncul di deteksi AI-nya yang tinggi. Karena teman-teman mungkin pakainya pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai DeepSeek, atau menggunakan yang lain, lupa teman-teman tidak dihumanize gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan AI biar tidak terdeteksi, itu kan sebenarnya teman-teman tinggal ubah bahasa robot itu ke dalam bahasa yang humanize. Diparafrase kembali tulisannya kalau menggunakan cara manual. Atau juga ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan dengan beberapa aplikasi. Silahkan teman-teman bisa mencari searching PNet banyak banget. Tetapi saran saya teman-teman setelah itu ada, teman-teman lakukan juga dengan menggunakan parafrase sendiri. Karena bahasanya aneh gitu. Kalau bahasa dari robot itu kalau saya bilang bahasanya kenapa saya bilang aneh? Karena bahasanya itu di dalamnya itu kalau saya lihat kadang-kadang tidak sinkron, tidak bahasanya tidak mengena banget gitu. Itu yang di ini kami. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, jangan takut tugas 1-2 tidak ada similarity, tidak ada deteksi AI. Buat saja. Ya, jadi patokannya gitu. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena kalau di awal teman-teman belajar menulis, teman-teman terlalu banyak memikirkan similarity, memikirkan deteksi AI dan segala macam, teman-teman tidak akan pernah mulai menulis. Padahal teman-teman dipaksa dalam waktu 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan ini, teman-teman dipaksakan harus selesai. Berarti teman-teman sekarang apa yang teman pikirkan? Pokoknya tulis gitu. Jadi mau deteksi AI-nya kena atau gimana, nggak usah dipikirin. Karena itu tidak akan keluar di tugas 1, tugas 2. Itu akan keluar di tugas keempat. Gitu. Jadi itu yang memang saat ini teman-teman harus ini kan adalah
Niatkan dalam hati, tidak usah banyak mikir, tulis, tulis, tulis gitu. Pak, saya takut salah, enggak apa-apa. Karena ini kan merupakan rangkaian. Tugas 1, tugas 2, itu merupakan bagian dari tugas 3. Tugas 3 selesai, itu merupakan bagian tugas 4. Sebenarnya tugas ini sama-sama saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai macam perbaikan, berbagai macam kesempurnaan, nanti yang akan diberikan oleh tuton untuk diberikan masukan-masukan gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tidak lulus untuk ini. Teman-teman pun bisa juga ngecek di luar, Pak. Ah, nanti Pak kalau udah beres tugas 3, saya mau cek dulu di luar, Pak. Turnitin, boleh. Itu lebih bagus. Bahkan kan Turnitin juga banyak ya di akun-akun Shopee atau mungkin pengecekan cuma sekali cuma harga 1.000 2.000 kan banyak tuh. Itu juga boleh. Tapi saran saya cari cek Turnitin atau cek plagiasi di luar dengan menggunakan yang no repository gitu. Nanti kelihatan hasilnya. Kalau di Turnitin aman, di Dirbit bahkan lebih kecil hasilnya gitu. Karena selama ini kalau saya perhatikan beberapa artikel ilmiah punya mahasiswa, saya cek di Turnitin ternyata hasilnya dia lebih besar dibandingkan dengan hasil dari Dirbit ini gitu. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir, Mas Iqbal dan teman-teman yang lainnya, nggak usah khawatir terlalu jauh. Nanti di awal kalau khawatir, nanti ujung-ujungnya tugas 1 udah bingung. Nah ini jadi masalah buat saya. Gitu. Sementara teman-teman dipaksa biar nulis, sementara udah khawatir duluan dengan similarity. Gitu. Jadi saran saya, lupakan dulu similarity, lupakan dulu deteksi EI, fokus tugas 1. Tugas 1 selesai, fokus tugas 2. Tugas 3, fokus tugas 3 perbaikan. Nanti baru tugas 4, mikirin tuh baru similarity. Mikirin baru tuh deteksi EI. Jadi pelan-pelan ya. Jangan di awal sudah ketakutan, kekhawatiran. Nah, ini nanti yang akan jadi bumerang buat teman-teman. Teman-teman takut dan tidak menulis dan ujung-ujungnya teman-teman galau sendiri. Gitu. Gitu ya. Mas Iqbal dan teman-teman yang lainnya tetap semangat nih. Karena saya yakin kok tidak ada hal yang tidak mungkin, tidak ada hal yang tidak ada hal yang sulit. Semua itu mudah. Yang penting masalah untuk nulis ini mungkin teman-teman baru dan perdana atau mungkin yang sudah pernah nulis jurnal malah enak itu sudah terbiasa berarti kan. Nah, tapi saran saya sekarang teman-teman nulis dulu. Silahkan pikirkan judulnya apa. Tapi kalau boleh saya kasih saran teman-teman, jangan mengambil judul yang penelitiannya metodenya metode kuantitatif ya. Judulnya pakai pengaruh. Itu jangan. Kenapa? Dia kan pakai statistik tuh. Nanti teman-teman lama nggak kelar. Belum nyebar angketnya, belum ngitungnya, belum yang lainnya sulit. Saran saya gunakan saja kualitatif atau gunakan studi literatur yang lebih mudah. Yang penting teman-teman ini selesai dengan sesuai dengan panduan dari UT. Karena UT sendiri pun tidak membatasi, tidak harus mempermasalahkan teman-teman harus menggunakan penelitian statistik dengan yang lainnya. Dan alhasil dari beberapa kasus-kasus sebelumnya yang tidak lulus kebanyakan mereka yang pakai kuantitatif karena datanya lama, karena hasilnya juga sulit gitu, dan waktunya mepet gitu. Gunakan aja yang mudah. Karya tulis ilmiah yang benar, yang baik dan benar adalah karya tulis ilmiah yang teman-teman mampu mengoptimalkan waktu teman-teman, mengoptimalkan waktu kerja teman-teman, mengoptimalkan teman-teman untuk menulis, dan teman-teman mampu mengerjakan untuk lulus. Gitu. Jangan sampai teman-teman berpikir terlalu rumit. Alhasil, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman sendiri kewalahan ketika teman-temannya sudah pada selesai, teman-teman malah mikirin yang lainnya. Ini saya kasihan. Nanti teman yang lain lulus, nah teman-teman nanti ada yang tidak lulus, tidak tertinggal. Kasihan. Buang-buang waktu, buang-buang energi, nambah semester lagi kan. Itu kan buang-buang waktu banget. Jadi dari awal sudah mulai berfokus, harus disiapkan dari sekarang. Gitu. Yang ngambil aja yang kualitatif atau ngambil dengan menggunakan yang ini saja dengan studi literatur yang ada. Terima kasih banyak Pak Arif atas pencerahannya Pak. Ya, baik sama-sama Mas Iqbal. Silakan ada lagi.
Kalau tidak ada, saya minta untuk presensi ya, tolong pakai namanya ganti pakai nama lengkap ya. Syukur kalau ada NIM-nya itu lebih baik gitu. Jadi nanti biar saya bisa nginputnya gampang. Terus kedua adalah yang bisa on cam, nanti saya izin mengambil beberapa gambar untuk screenshot ya, presensi kita pada hari ini. Nanti akan saya share screenshotnya di grup WhatsApp. Silahkan yang bisa on cam, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita untuk mengadakan on cam. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Baik, saya masih bingung di awal, nggak apa-apa ya. Jadi silakan sekarang mulai pikirin seharian ya, sambil tidur. Makanya saya selalu pakai di hari perdana gitu ya, webnya biar teman-teman waktunya panjang gitu. Karena kalau misalnya webnya saya pakai pertengahan atau di akhir, teman-teman nanti kalang kabut ya. Karena tugasnya itu berantai, estafetnya berantai. Gitu. Jadi biar di awal teman-teman punya waktu banyak, punya diskusi banyak, silakan diskusinya di grup WhatsApp nggak apa-apa. Tektokan biar rame tuh teman-teman di situ mau apa silakan. Cuma kalau saya balas mungkin pas saya lagi santai, lagi apa gitu. Nanti saya itu aja, saya balas. Silakan teman-teman yang punya semangat gitu. Karena saya pun minta kepada teman-teman tetap karena kan ini juga merupakan syarat teman-teman kelulusan ya. Jadi sebisa mungkin ayo benar-benar ini karena saya yakin kok rata-rata kalau ikut dari awal mengerti itu kesananya gampang, nggak ada yang sulit gitu. Cuma kalau dari awalnya bikinnya males-malesan, terus deadline waktunya sudah terakhir, ini yang sering terjadi yang nggak lulus gitu biasanya. Jadi sebisa mungkin kalau dari 15 yang lulus, saya kemarin 10, ada yang 8 gitu pernah gitu ya. Nah, atau mungkin kelas ini bisa lulus semua ya syukur gitu. Tapi tergantung di teman-teman sih bukan tergantung saya gitu. Karena tektokan dan yang lainnya saya menyediakan waktu kalau teman-teman mau di chat message di e-learning juga boleh silahkan atau mau di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk biar kita diskusi di situ boleh silahkan bebas kok atau face to face pada saat kita nanti web kedua, nah boleh web kedua, ketiga, keempat kita face to face, karena setiap permasalahan jurnalnya kan nggak sama gitu, makanya lebih mudah dan lebih asik kalau kita face to face di dalam pembahasan masing-masing dari judulnya, karena akan lebih mengena dan lebih cepat dan teman-teman paham, teman-teman segera untuk melakukan revisi, perbaikan untuk kesempurnaan artikel ini. Monggo, kalau tidak ada izin silakan untuk bisa on cam teman-teman yang bisa on cam. Dan Mas Iqbal yang bisa on cam ada, silakan yang lain yang masih bisa on cam. Ini 10 orang, berarti 9 orang yang hadir ya. Berarti teman-teman yang lain masih ini nggak apa-apa. Nanti rekamannya ini akan saya download dulu ya. Biasanya nanti 1 kali 24 jam paling telat nih masuk ke e-learning saya gitu ya. Nanti setelah itu paling saya ini ya saya bantu untuk uploadnya nanti di 1 hari atau berikutnya ya nanti akan saya ini kan sebentar ini kok jadi beda ya. Sebentar ya. Ini saya ngeklik sesuatu ini kayaknya gambarnya bakal hilang sebentar. Oke, lah malah nggak muncul ya. Masih.
Sebentar ya. Ini kayaknya saya tadi mencet sesuatu, jadi gambarnya malah kecil. Oke. Oke ya, 1, 2. Ini satu orang aja yang ini, yang on cam. Ini cuma satu ini. Artikel. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Silahkan teman-teman selamat untuk berjuang ya, selamat untuk mencoba gitu. Karena tugas 1, tugas 2 salah tidak apa-apa, yang penting teman-teman memulai. Kalau teman-teman tidak memulai, teman-teman tidak akan pernah tahu salah benarnya, tidak akan pernah tahu karya ilmiah itu seperti apa. Tapi ketika teman-teman mencoba, salah, itu nggak masalah. Nanti tugas 1, tugas 2, kalau jika ada perubahan nanti di tugas ketiga judulnya nggak apa-apa, nggak masalah. Silahkan. Yang penting teman-teman coba dulu. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup ya program kita dengan alhamdulillah alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di web kedua nanti setelah di tanggal 3 Mei ya. Setelah tanggal agendakan di tanggal 4 atau tanggal berapa. Nah, sekarang silakan kita tektokan melalui via grup WhatsApp ya. Silahkan, atau tektokan ini bisa melalui message yang dari e-learning UT. Silahkan jika ada yang mau judul ditanyakan di sana, atau judulnya boleh langsung melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.